Selamat sore, rekan-rekan KSTB dan juga pembicara kita hari ini Mbak Ursula dari Angin, juga Mas Cofi ya sebagai moderator. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya. Sore ini kita berkumpul lagi setelah tadi Enda bilang sekian lama kita nggak ngumpul. Dan topik hari ini sangat menarik sebenarnya. Kemarin saya ketemu sama teman-teman dari Angin, ada Mbak Ursula gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol nih, apa sih kira-kira challenge-nya ya untuk dapatin investment dari angels seperti itu. Dan saya tanya-tanya kemarin kira-kira udah banyak nggak portofolio angels untuk clean tech startups, dan ternyata paling nggak ya dari pembicaraan kita kemarin sepertinya masih sedikit. Nah, oleh karena itu saya pikir perlu nih ada sarana gitu ya, gimana mempertemukan teman-teman clean tech startups dan juga teman-teman dari Angin. Siapa tahu nanti setelah adanya obrolan gitu ya, melihat apa sih sebenarnya opportunities-nya dan juga barangkali challenges-nya gitu ya untuk mengakses angel investment. Ke depan mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya teman-teman dari KSTB maupun clean tech startups lainnya yang bisa mengakses investment dari angels. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ke Mbak Ursula dan juga teman-teman KSTB sekalian, dan selamat mengikuti diskusinya. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Pamela atas sambutannya. Mungkin di sini saya akan memperkenalkan dulu nih kepada pembicara dan juga moderator dari workshop KSTB Angel Investment untuk Startup Teknologi Energi Bersih. Selamat sore, di sini ada Kak Ursula, Ursula Tolding, selaku Partnership Engagement Associate dari Angin. Kak Ursula ini menempuh pendidikan sarjana komunikasi di Universitas Indonesia sebelum akhirnya berkarir di sosial media sebagai social media spesialis di Narasi, dan kemudian melanjutkan sebagai partnership engagement di Angin. Selamat sore Kak Ursula. Sore Mbak Enda, sore teman-teman. Ya, thank you so much Kak udah nyempetin waktunya dan mau ngisi workshop kali ini. Iya, makasih juga udah ngundang. Happy buat sharing belajar bareng. Oke. Nah, kali ini juga kita ditemani oleh moderator dari salah satu anggota KSTB. Di sini ada Kak Jovito Sahain. Kak Jovito ini sebelumnya menempuh pendidikan di komunikasi Santa Monica College Los Angeles sebelum akhirnya berkiprah selaku account supervisor di DEX Indonesia dan kemudian melanjutkan selaku presiden, director, dan co-founder dari Troka. Selamat sore Kak Jovito. Halo, selamat sore Kak Enda semuanya. Selamat sore. Oke, mungkin sebelum kita memulai acaranya, biar tambah semangat juga nih teman-teman, mungkin bisa mungkin kita foto bersama dulu kali ya, biar teman-teman juga bisa saling kenal nih, udah lama nggak ketemu, bisa saling lihat dulu muka-muka semangatnya. Mungkin dari teman-teman bisa on cam dulu, kita foto bersama dulu kali ya. Tanpa berlama-lama, saya serahkan acara ini kepada Kak Jovito selaku moderator. Silakan, monggo Kak Jovito. Yes, terima kasih Kak Enda. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Saya Jovito Sain, moderator pada hari ini. Kita bakal dapat materi dari Kak Ursula ya, mengenai angel investment untuk startup teknologi energi bersih untuk anggota dari KSTB. Nah, kebetulan ini juga pertama kali saya menjadi moderator untuk acara KSTB. Jadi salam kenal untuk semuanya. Mungkin wajah saya wajah baru untuk anggota KSTB. Jadi salam kenal, dan salam kenal juga untuk Kak Ursula. Semoga ini enjoy kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol bareng, diskusi dengan dengan anggota dari KSTB. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa Kak Ursula langsung dilanjutkan dengan materinya. Oke, thank you Kak Jovito. Salam kenal juga. Sip, aku izin share screen ya. Iya, silakan Kak. Nanti kalau suaraku lagging atau udah time out atau apa, please let me know aja ya. Oke, siap. Oke, ya udah kelihatan ya? Udah Kak? Yep, oke. Oke, sekali lagi makasih teman-teman. Thank you for having me. Happy juga di sini bisa sharing dan juga belajar bareng tentunya. Soalnya kan yang ngerti climate dan setiap hari berkecimpung di bidang ini pasti teman-teman dari Clean Energy Startup, terus juga dari New Energy Nexus. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrolin tentang angel investor for early stage climate startup.
Tadi udah diperkenalkan sedikit, jadi memang aku lulus sarjana komunikasi, lalu sempat terjun di F&B, lalu sempat ke media, sampai akhirnya baru ke angin. Gitu. Nah, aku kenalan dikit ya tentang angin, siapa tahu ada yang belum pernah dengar atau yang udah dengar juga aku remind briefly sedikit aja. Oke, jadi angin itu adalah apa sih sebenarnya? Jadi angin itu adalah angel investment network yang memang sebenarnya awalnya berdiri dari Women Fund. Awalnya kita berdiri dari Women Fund, tapi sekarang sudah berkembang menjadi early stage and angel investment platform. Dan selain dari Angin Investment sendiri, kita juga punya satu arm tambahan nih, namanya Angin Advisory. Jadi kita punya Angin Investment dan punya Angin Advisory. Gitu. Nah, masuk ke Angin Investment sendiri itu apa? Sebenarnya Angin Investment adalah platform untuk investor-investor yang awalnya adalah angel investor. Tapi sekarang kita udah berkembang nih, klien kita nggak cuma angel investor, tapi juga ada individual institutional clients itu udah masuk ke Angin. Nah, Angin Investment ini sebenarnya aku mau clarify dulu, kita tuh bukan fund, kita nggak punya fund untuk actually langsung deploy gitu ya ke startup, tapi kita adalah bridge gitu ya, we act as a bridge sebagai jembatan antara investor sama startup. Nah, sistemnya adalah kita punya membership, jadi member-member kami adalah angel investors gitu. Nah, ketika angel investor sudah masuk ke Angin, nanti kita akan showcase startup-startup yang sudah curated by our investment team. Nah, nanti teman-teman kalau mau submit deck startupnya juga ke Angin, supaya nanti bisa di-curate investment team kami, dan bisa kami showcase juga monggo, nanti di akhir aku kasih linknya. Gitu. Terus ini ada beberapa klien kami, ada Bu Mariko. Bu Mariko adalah salah satu angels yang memang spesifik dia menggunakan gender lens investing. Terus juga ada Bu Afina, dia partner di East Ventures, Mas James dari Kopi Kenangan, terus institutionalnya ada Teja Ventures, itu adalah salah satu the first gender lens VC juga yang based di Singapura, terus GIF, dan lain-lain. Ini launching gambar. Gitu. Oke, lanjut ya, Angin Advisory. Nah, Angin Advisory ini sebenarnya adalah consulting arm kita yang bergeraknya sebenarnya sangat amat project based. Kita bisa jadi program implementer dari inisiatif apapun yang memang masih around economic empowerment, entrepreneurship, juga UMKM gitu ya. Jadi kita memang bergerak di situ. Terus kita juga produce research, terus kita juga bisa bikin event seperti speed dating, networking, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk nih ke climate tech itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin aku mau align gimana sih sebenarnya view Angin sama climate tech gitu ya, biar kita perspektifnya sama. Nah, kalau Angin sendiri, kita menggunakan framework ini nih. Framework ini sebenarnya kita menilai bahwa sebagai sebuah climate tech gitu ya, ada 3 faktor yang penting. Yang pertama, climate lens tentunya. Climate lens di sini ada 3 jenis, bisa dibagi menjadi 3. Either dia mitigate climate change, atau dia adaptation ya, jadi sifatnya dampaknya sudah ada, ya gimana caranya kita beradaptasi terhadap dampak perubahan lingkungan itu. Terus bisa juga provide data knowledge gitu, supaya kita understand the climate change better. Nah, selain dari climate change-nya aja, kita juga punya satu faktor lagi, yaitu si teknologi. Jadi ya baik itu software ataupun hardware teknologi yang menurut kami itu salah satu faktor yang penting untuk dimiliki sama climate tech. Dan yang terakhir, dia juga harus punya intention. Dalam arti nanti aku bisa bahas lebih lanjut di slide lainnya gitu. Jadi intinya adalah nggak semua startup yang istilahnya nge-branding dirinya climate tech itu kan yang punya impact kan. Ada aja startup yang sebenarnya cukup mainstream tapi they're also making impact gitu. Nah, apa bedanya startup itu dengan climate tech gitu? Menurut kami adalah mereka punya intention. Jadi climate tech itu punya intention dari awal, memang berniat untuk membantu mengatasi dampak perubahan climate gitu. Nah, intention ini bisa diwujudkan dalam bentuk mereka punya strategic plan, gimana caranya mereka bisa mengurangi karbon misalnya. Terus mereka juga punya responsibility untuk measure the impact that they are making, dan juga mereka punya added value untuk berdampak baguslah ke lingkungan gitu. Jadi menurut kami ketika udah punya 3 faktor ini adalah sweet spot kami nih untuk Angin dan juga pengajar investor kami untuk melihat si climate tech itu. Gitu. Oke. Nah, next, kenapa sih Angin nih tertarik gitu ya sama isu climate? Mungkin aku mau sharing juga sebenarnya karena
kita ada dorongan nih, ada push dari kedua belah pihak, baik dari capital provider, dari angel investor, VC, family offices, itu kita melihat bahwa mereka ada ketertarikan nih, bahwa sekarang investor itu invest itu nggak sekedar melihat profitnya berapa, tractionnya berapa, tapi mereka juga peduli SDG-nya apa aja nih gitu, ESG-nya gimana, impact-nya apa. Dan di sisi lain, solution provider-nya juga kita ngerasa banyak nih inovasi-inovasi yang solutif gitu, dan sebenarnya mereka nggak cuma mikirin impact doang, tapi mereka juga profitable loh gitu. Dan setelah kita melihat push dari kedua belah sisi itu, kita juga menyadari bahwa tentu ada immediate needs gitu ya, memang sangat urgent, sudah polluted dan lain-lain gitu. Nah, setelah dengan faktor-faktor ini gitu ya, terus kita berpikir ya why not gitu, kita akhirnya concern di. Nah, untuk itu Angin udah bikin beberapa inisiatif nih around climate. Kalau dari segi transaction, tadi kan aku bilang member-member yang sudah subscribe di Angin, mereka bisa akses semacam database gitu ya. Intinya adalah isinya deal startup yang menurut kami sudah oke gitu buat diinvest. Nah, 40% of the deal showcase itu mempunyai environmental angle towards climate. Itu yang pertama. Lalu di sisi lain kita juga supporting Rabobank Foundation dalam mereka expanding their portal yang memang di bidang agri dan fintech sector. Terus di sisi lain kita juga sering bantuin portal-portal kami yang memang impact focus. Yang terakhir itu yang terbaru ada Liberty Society, dia bikin impactful goods gitu ya untuk membantu women refugee juga kan gitu. Terus selain itu kita juga provide connection, ada beberapa program kami seperti Wirausaha Hijau, itu adalah program untuk accelerator untuk agriculture dan sustainable food system and value chain. Kita connect mereka sama mentor, kita kenalin mereka ke investor gitu. Selain itu kita juga connect startup ke Netherlands private sector. Juga kita provide knowledge, kita juga produce reports around impact investing dan climate tech landscape. Gitu. Nah, masuk lebih spesifik lagi ke investment landscape. Nah, di sini aku pengen nekenin lagi nih tentang gimana sih konsep impact investing di mata Angin gitu ya, di point of view Angin. Jadi berbicara tentang impact investing, mungkin kita juga udah tahu bahwa kita udah bergeser nih dari pemahaman yang dulu memang sangat amat terkotak-kotakan gitu ya, bahwa ada dua kutub nih antara impact focus, berarti dia harus filantropis, berarti dia harus NGO, dengan financial focus gitu ya, memang mementingkan profit aja, berarti isinya mainstream investor, mainstream enterprise. Nah, sekarang kita punya di tengah-tengah ini kan yield balance gitu, yang dia juga menghasilkan dua-duanya, impact juga profit. Nah, di sini biasanya kita sebut investornya adalah impact investor, lalu enterprise-nya social enterprise. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, kita melihat nih ternyata ada irisan juga antara balance focus sama financial focus. Irisannya di sini adalah dua hal yang perlu kita sadari, bahwa nggak cuma impact investor yang invest ke social enterprise, tapi mainstream investor juga actually bisa punya interest, bisa punya kemungkinan gitu ya, mungkin mereka juga melihat bahwa ternyata banyak nih solusi-solusi yang sebenarnya worth to invest juga gitu, makanya mereka juga bisa invest ke social enterprise. Contohnya sekarang Wavemaker, kalau ada yang tahu Wavemaker itu kan visi yang cukup agnostik. Sekarang mereka punya satu arm namanya Wavemaker Impact gitu. Itu adalah contoh gimana mainstream investor juga looking into impact gitu. Nah, di sisi lain, di sisi enterprise-nya juga kita juga bisa melihat bahwa tadi nggak cuma yang so-called impact social enterprise gitu ya, yang making impact, tapi mainstream enterprise juga bisa making impact. Nah, bedanya tadi di intention mereka, di kemampuan dan responsibility mereka untuk making a measurement, untuk bikin report dan lain-lain. Nah, ini ada satu data yang memang kami dapatkan dari report kami tahun 2020 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa mainstream investors itu memang punya tendensi untuk invest ke tech-enabled enterprise, 96%. Lalu dari situ memang kebanyakan juga tetap adalah financial services industry, 41%, sorry. Dan most of them are headquartered in Jakarta. Ini sebenarnya cukup predictable datanya, tapi juga sekaligus menjadi PR buat kami, buat Angin juga ya, untuk gimana caranya mendemokratisasi nih tadi yang semuanya serba di Jakarta, resources-nya, infrastrukturnya itu bisa didapatkan juga di daerah-daerah lain.
gitu. Nah, terus yang kedua kita juga lihat bahwa ternyata mainstream investor itu banyak investnya ke dua nih, antara yang early banget atau yang justru udah mature banget. Nah, sebenarnya ini juga cukup make sense karena mereka berarti pengen kalau yang early banget kan berarti mereka pengen invest dari awal ya, involve dari awal. Mereka tahu ini ada potensi dan mereka pengen involve dari awal. Sementara kalau mature ya udah mereka ngerasa ini udah running, mereka tinggal mengharapkan financial dan social return. Nah, tapi PR-nya lagi adalah untuk startup yang di tengah-tengah nih kan, yang sebenarnya udah nggak early banget, tapi belum mature juga gitu. Nah, menurut kami di sinilah ada ruang nih untuk angel investor, family offices yang memang tertarik di impact startups untuk masuk funding di situ. Gitu. Nah, ini ada beberapa key players yang kami identifikasi tertarik ya di impact investing, baik yang mereka memang melabel dirinya sendiri impact investor atau VC. Gitu. Nah, tadi salah satunya juga ada Wavemaker yang terbaru. Selain beberapa ekosistem nih yang mendukung impact startups gitu. Jadi untuk yang masih early mungkin instead of langsung ke VC, ya udah ikut aja dulu program-programnya New Energy Nexus misalkan, atau ke Impact Hub, ke Siap gitu. Menurut kami itu adalah salah satu cara untuk actually growing the startup juga. Nah, selain itu juga ada corporates nih, yang mungkin kita pikir tadinya corporates tuh yang nggak punya interest ya di bidang ini. Ternyata mereka juga punya interest di bidang itu, terutama yang terbaru nih Telkomsel, mereka juga salah satu membernya Angin. Jadi Telkomsel itu juga sekarang lagi making effort untuk membranding diri mereka sebagai digital ecosystem enabler. Jadi mereka punya this platform gitu ya, namanya T-Connect. Nanti mereka akan engage para startup di situ, investor di situ, mempertemukan orang gitu. Jadi banyak nih ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan baik dari VC, baik dari ekosistem, angel investor maupun sampai ke corporates. Nah, setelah kita mengetahui gimana investor landscape-nya, sekarang menurut kami penting juga untuk memahami sebenarnya investor apa sih yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung fundraising, nggak tiba-tiba langsung approach VC gitu. Cuma apa ini sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, untuk mengetahui investor apa yang sebenarnya cocok dan dibutuhkan, perlu berkaca lagi sebenarnya sama apa tujuan dan growth plan yang dimiliki startup. Apakah mau running the business sustainably, ataukah mau mungkin achieve optimal income, atau justru mau yang hyper growth nih, yang achieve fast and big growth. Nah, tentu ini akan berpengaruh lagi nih, misalnya mau yang hyper growth, berarti memang cocoknya sama VC, karena biasa VC akan mengexpect hal tersebut gitu. Tapi kan sebenarnya ada juga investor yang memang fokusnya pada dividen gitu ya sebenarnya. Jadi fokusnya adalah arus kas yang stabil aja gitu. Nah, ini tipe-tipe investor yang aku yakin juga udah pada aware ya. Jadi ini stage-nya, ini adalah amount fundraising-nya. Terus misalnya bisa dimulai dari grants dulu, dari competition dulu yang memang nggak harus ada financial return gitu ya. Sudah sampai ke VC, impact investor, atau bahkan ke bank. Gitu. Nah, ini beberapa karakteristik dari investor. Udah pada cukup familiar sih mungkin ya, jadi mungkin aku highlight beberapa aja. Misalnya accelerator incubator gitu ya, mereka juga kasih mentoring, mereka juga bisa kasih funding, ticket size-nya dari 50K sampai 200K gitu. Nah, kalau angel investor, mereka tentu lebih karakteristiknya lebih cepat dan lebih fleksibel ya, karena untuk mengelola duitnya sendiri kan sebenarnya nggak se-birokratis dia di VC, atau dia butuh due diligence yang sedalam apa, itu sebenarnya cukup cenderung lebih fleksibel. Tapi dia juga biasanya bisa minta involvement gitu. Dia juga minta mau terlibat ke dalam startup gitu. Makanya biasanya angels yang invest ke suatu startup, dia akan cenderung invest ke industri yang sebelumnya si angelsnya pun sudah familiar gitu. Misalkan sebelumnya memang entrepreneurs di bidang F&B, itu akan cenderung mereka akan cari startups yang di bidang F&B karena mereka juga udah familiar dan mereka ngerasa dia bisa menjadi added value juga buat si startup ini, gitu. Lalu VC seperti biasa, risk taker, mereka juga sering tech base ya. Nah, spesifik ini ke angel investors. Angel investors itu siapa aja? Sebenarnya cukup beragam. Yang jelas mereka adalah high net worth individuals. Bisa jadi konglomerat, bisa dari konglomerat yang memang managing family money,
Bisa dari bisnis profesional, bisa juga dari startup founder, kayak tadi Mas James dari Kopi Kenangan, atau Mas Ahmad Zaki yang bikin Ahmad Zaki Foundation, gitu. Ticket size-nya biasanya 25K sampai 500K. Terus tadi, strong motivation to contribute, terus biasanya investment-nya adalah equity. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa dari report kami juga tahun 2020, jadi dari source investment untuk impact startup ya, waktu itu sampelnya adalah around 40 startups yang memang setelah lulus dari accelerator incubator program, terus siapa yang invest gitu ya. Nah, itu ternyata memang yang paling besar adalah angel investor gitu. Jadi, di situ kita ngelihat bahwa angel investor itu memang seringkali percaya sama early stage startup. Instead of VC yang memang sudah tahu, sudah punya sedemikian ekspektasi ya untuk profitnya berapa, tractionnya berapa, tapi angel investor biasa dia kuncinya adalah mereka tuh percaya sama founder. Jadi mereka gini, seringkali ngomongannya adalah mereka bukan invest ke startup tapi mereka invest ke founder. Jadi itu kenapa penting banget founder dan tim allocation untuk early stage startup. Gitu. Nah, terakhir adalah gimana kita bisa mengukur kesiapan nih dari startup. Tentu yang pertama adalah sebenarnya harus paham banget fundamental part dari company-nya. Makanya angel investor juga sering melihat background check nih. Oh, mereka udah berapa lama di industri ini? Akan membantu kalau misalnya mereka sudah lama berkecimpung di situ, punya background education juga di situ. Jadi ketika mereka bikin startup, mereka sudah ngerti masalah apa yang mau di-solve dengan solusi apa. Gitu. Lalu di sisi lain, ketika mereka juga harus present, mereka harus convincing investor, mereka harus articulate enough. Karena ya meeting sama investor kan biasa 20 paling lama 30 menit ya. Gimana caranya mereka bisa meyakinkan investor di situ. Terus investment proposition-nya juga mereka harus tahu kenapa approach investor yang ini, lalu nanti funds yang didapatkan itu mau dijadiin apa, allocation-nya kayak gimana, plan-nya tuh apa. Dan terakhir tentu punya data untuk supporting all the arguments. Gitu. Paling itu yang terakhir kalau misalnya ada startup yang memang tertarik untuk looking for funding, mau pitching ke Angin, itu silahkan. Di sini juga ada linknya angin.id/getfunding. Nanti di situ investment team kami akan curate deck-nya. Kalau misalnya akan diajak ngobrol dan nanti bisa kita showcase ke investor kami kalau memang cocok. Gitu. Itu aja teman-teman kira-kira dari aku. Monggo kalau mau dilanjutkan diskusi silahkan. Ya, terima kasih Kak Ursula atas ini materinya tadi. Nah, berarti sekarang udah kita masuk ke ini ya, sesi diskusi. Kalau misalnya anggota KSTEB ada yang mau tanya juga boleh langsung, bisa di chat atau langsung raise hand. Tapi sebelumnya kita juga ada beberapa pertanyaan nih Kak, yang memang udah masuk ke listnya. Jadi pertama-tama mungkin ini yang salah satu yang pertanyaan lumayan common dari Pintoko Haji dan juga Yoga. Karena tadi kita biasa ngobrol tentang VC, angel investor dan kawan-kawan, berarti biasanya juga erat kaitannya dengan equity, yang dimana juga erat kaitannya dengan valuasi. Nah, ada pertanyaan, bagaimana biasanya untuk dari company itu ngelihat valuasinya berapa? Jadi kayak misalnya Angin ngelihat apa metodenya dan bagaimana cara mereka menghitung valuasi dari startup tersebut atau company tersebut? Oke, kalau berbicara tentang valuasi, sebenarnya aku nggak bisa ngomong satu jawaban yang untuk semuanya, karena itu sangat case by case, dalam arti banyak faktor yang mempengaruhi apakah valuasi itu gede apa enggak. Dan faktor-faktor itu balik lagi ke appetite dari investornya. Kalau misalnya dari segi makro mungkin kita bisa lihat sektornya. Apakah sektornya itu playersnya sudah banyak startup di situ. Tapi kalau misalnya dari sisi USP-nya, gimana misalnya USP satu startup dibandingin sama kompetitor-kompetitornya yang lain yang udah ada. Ketika dia semakin unik kan tentu ada nilai inovasi di situ. Terus gitu sih. Jadi sebenarnya ngitung valuasi itu sangat amat case by case dan tergantung dari industrinya sendiri. Gitu. I see. Oke. Nah ini juga ada salah satu pertanyaan. Masuk untuk
dari Kak Sarah. Kak Sarah boleh ini tanya langsung aja, open mic biar kita lebih kayak diskusi. Jadi bisa langsung ditanyakan langsung aja Kak Sarah, silakan. Oh ya, boleh Mas. Ini jadi pertanyaan saya, kami startup di Indonesia Timur, tapi kami gerak di bagian distribution dari renewable energy, bukan di bagian kembangkan teknologi sendiri. Jadi kami tidak memiliki IP. Apakah yang disebut tech, misalnya itu tech company maksudnya yang memang sudah punya IP sendiri, atau bisa yang distributor kayak kami? Sip, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tech startup itu nggak ada syarat spesifik gitu ya, bahwa memang harus sudah ada IP. Meskipun benar bahwa nanti akan balik lagi ke investor appetite masing-masing investor gitu. Setiap investor pasti akan punya penilaian yang berbeda sama yang startup ini, misalnya mereka sudah punya IP dengan yang belum. Cuma kalau misalnya kita mau bilang tech startup itu sebenarnya nggak ada standarisasi harus IP, karena nanti kan ada klasifikasinya lagi, entah dia tech enabled atau dia web 2, web 3 gitu ya, banyak klasifikasinya, tapi nggak ada standarisasi itu sih. Gitu, udah cukup menjawab belum? Iya, sama, sangat membantu, thank you. Oke, thank you. Nah, ini ada lagi pertanyaan Kak Ursula. Jadi ini dari Wijayanto. Gimana apakah ada pendanaan dari investor untuk startup yang masih melakukan riset produk? Masih R&D gitu ya? Oke. Sebenarnya kalau dari investor terutama yang VC, mereka pasti mengharapkan sudah tangible produknya, dan berarti udah ada mock up lah at least gitu ya, udah ada leads ke produknya. Nah, kalau memang yang masih R&D, menurutku akan pas banget kalau ke incubator atau ke accelerator, karena di situ mereka punya serangkaian program untuk justru membantu R&D mereka gitu. Jadi nggak usah disesuaikan gitu sama stage-nya, nggak usah langsung fundraising ke VC ketika memang belum sampai pada tahap itu. Akan lebih membantu ketika mereka ke incubator, ke accelerator, dapat mentornya, dapat networknya, juga bahkan bisa dapat funding dari program-program itu. Oke. Semoga udah menjawab ya untuk Kak Wijayanto. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang angel investor. Nah, kita penasaran nih Kak Ursula. Jadi karena tadi kita kan udah ngelihat dari kita ngelihat dari investor kan kebagi ada banyak, misalnya dari VC, dari angel investor, dari impact investor dan yang lainnya. Nah, untuk angel investment biasanya apa sih yang jadi deal breaker-nya? Kayak ini sebenarnya secara company menarik, atau misalnya ada sesuatu yang menonjol lah. Tetapi apa yang biasa menjadi deal breaker yang kayak kayaknya enggak deh, nggak jadi invest ke sini, kayak gitu. Salah satu pertanyaan dari ini Kak Fatom. Ya. Tadi aku juga udah sempat singgung sih, kalau angel investor itu kan mostly mereka invest ke early startup, dalam arti belum data percaya dong, nggak bisa percaya berdasarkan angka. Nilai ke foundernya, ke timnya, apakah founder itu reliable, karena ketika mereka sudah percaya sama foundernya, jatuhnya mereka invest ke foundernya. Ketika founder itu nanti akan pivot kemana gitu, startupnya dibawa kemana, si investor itu tetap percaya gitu, karena at first mereka sudah tahu bahwa foundernya ini tahu apa yang dia mau gitu. I see. Berarti mereka biasanya bilang invest ke foundernya, bukan invest ke startupnya ya? Betul. Nah Kak, ini pribadi dari saya, follow up pertanyaan, penasaran. Jadi kan karena mereka bilang invest ke foundernya bukan ke startupnya, bagaimana biasanya kan kita banyak ngelihat orang yang memang co-founder yang memang mereka sudah sepak terjangnya di industri tersebut sudah lama, jadinya koneksi ke banyak pemain di industri tersebut sudah ter-establish lah. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya memang si founder atau co-founder ini memang mereka di industri yang baru dan juga mereka belum memiliki orang yang in a way sudah tahu kapabilitas mereka bagaimana, cara bekerja mereka gimana. Jadi gimana caranya untuk kita memberitahu kalau misalnya kita ada loh, kita mau nunjukin kalau misalnya kita mau percaya, bikin percaya ke foundernya gitu. Padahal sebelumnya kita nggak punya relationship sebelumnya. Itu ada tips and trick nggak Kak? Oke, kalau untuk building trust, sebenarnya
kita bisa bilang bahwa network itu kan adalah privilege ya. Maksudnya nggak bisa lagi kita mendebatkan kita punya network apa enggak. Tapi actually sekarang yang perlu disadari adalah banyak loh akses-akses untuk ke network itu. Mungkin tadi aku bisa bilang accelerator incubator, mungkin ada juga program-program yang memang dijalankan dari foundation gitu. Ketika ya udah mereka memang benar-benar seleksi pure based on their business idea, bukan berdasarkan seberapa koneksi, seberapa besar network yang kamu punya, seberapa kuat koneksi yang kamu punya. Nah, akses-akses kayak gitu tuh yang menurutku perlu dimanfaatkan untuk founder yang baru pertama kali nyemplung. Nah, ketika mereka di sana, mereka bisa gain trust orang-orang di dalamnya. Nah, setelah itu mereka bisa memanfaatkan network yang udah mereka dapat di satu program, misalnya untuk ke program berikutnya dan lain-lain. Oke, makasih Kak Ursula. Nah ini ada yang ngerasain Kak Wijayanto lagi. Boleh Kak Wijayanto, silahkan. Apakah pertanyaan tadi atau beda lagi? Pertanyaan berbeda sedikit. Oke, silakan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, saya di ruangan yang kurang pas kalau open cam, jadi saya tidak open cam, mohon maaf. Terima kasih Mbak Ursula, terima kasih atas jawabannya tadi dari pertanyaan saya sebelumnya. Nah, saya ingin sedikit minta clue gitu ya, atau kisi-kisi gitu. Kalau dari investor itu yang pertama kali dilihat biasanya apa? Atau yang menjadi top 5 kriteria untuk sebuah startup itu bisa didanai? Apakah itu dana awal atau bagaimana? Gitu. 5 kriteria yang biasa ataupun yang dari pengalaman Mbak Ursula atau dari Angin sendiri ada melihat ini oke nih, atau biasanya juga kalau nih dapat kliknya ini kayaknya bisa ini gitu, atau baru melihat presentasinya atau langsung kayaknya dapat benang merah bahwasanya ini punya chance yang besar gitu, untuk dapat pendanaan. 5 kriteria utama. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, ini untuk untuk New Energy Nexus sendiri. Di ruang lingkup energi sendiri, target akhir atau gambaran akhirnya tuh kira-kira tuh kita mau mencari apa sih gitu. Kita dalam kaitan untuk mencari startup yang bekerja dalam bidang energi ini, hasil akhir yang kira-kira mau kita dapatkan itu seperti apa. Toh energi tidak bisa ibaratnya energi itu ya ada dan tidak bisa diciptakan karena sudah exist gitu. Tinggal kita bagaimana merubah energi. Energi tidak bisa diciptakan, tapi energi bisa diubah. Nah, hasil akhirnya sendiri dari Nexus ini apa? Apakah kita dalam kerangka untuk mengubah energi itu sendiri, atau dalam rangka kita bagaimana mengkotak-kotakkan energi itu sendiri menjadi ini energi yang sustainable, ini tidak sustainable, kemudian yang sustainable kemudian kita kemas lagi menjadi kotak-kotak yang lebih kecil, menjadi bisnis seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan saya. Sekali lagi terima kasih atas jawaban yang diberikan. Yes, terima kasih Kak Wijayanto. Boleh silakan Kak Ursula untuk pertanyaan pertama. Tadi kriteria ya yang dilihat oleh investor. Apa sih yang kira-kira menonjol yang dilihat dari company atau startup tersebut? Oke, thank you Mas pertanyaannya. Mungkin aku coba jawab 5 tadi halnya. Yang pertama tadi aku udah sering sebut dari tim foundernya ya. Gimana si founder dan timnya itu bisa dipercaya sama investor gitu. Nah itu beragam tuh, biasanya ada faktor latar belakang edukasinya mereka, biasanya ada faktor latar belakang pekerjaannya mereka, apakah align, apakah mereka terlihat sudah capable di bidangnya. Itu yang pertama, itu tim. Yang kedua itu tentu adalah bisnis idea atau bisnis modelnya mereka. Nah di sini mulai masuk nilai-nilai inovasi. Seberapa besar nilai inovasi yang dipunya? Apakah let's say ini sudah pernah diterapkan di negara lain gitu ya, terus ternyata potensinya gede di Indonesia. Nah itu biasanya akan lebih menumbuhkan kepercayaannya lebih mudah. Apakah bisnis modelnya itu make sense? Itu yang kedua. Yang ketiga tentu gak bisa dipungkiri, apalagi mungkin yang udah mungkin investor yang mencari nggak terlalu early ya, dilihat traction-nya. Apakah traction-nya cukup menarik buat mereka?
Lalu yang keempat, USP, Unique Selling Point. Apa keunggulan mereka dibanding startup-startup yang lain? Mungkin player udah banyak, terus mereka ngambil angle yang mana nih? Mereka ngambil keunikan yang mana dibanding sama startup-startup yang lain? Dan yang terakhir, tentu kalau misalnya juga startup itu yang dicari sudah nggak early, dilihat achievement-nya. Selama ini itu udah berprogres sejauh mana? Terutama kalau misalnya mereka sudah pernah ikut program accelerator incubator yang mungkin sudah cukup well known gitu ya, pasti kan berarti udah ada added value di situ. Ditambah lagi kalau sudah ada previous investornya, jadi di round berikutnya tuh udah ada investor siapa, nah itu biasanya akan muncul kepercayaan, oh dia udah di backup sama ABC gitu. Kayak gitu sih biasanya, Mas. Yes, oke. Terima kasih Terima kasih Mbak. Semoga menjawab ya, Mas Wijayanto. Jadi yang pertama Sangat menjawab. Yes, bagus kalau gitu. Jadi yang pertama founder atau tim, kedua bisnis model, ketiga dilihat juga traction-nya ya, yang keempat USP-nya dari company tersebut, dan juga yang kelima achievement-nya ya Kak ya. Jadi ke teman-teman KSTB, kalau misalnya mau ngelihat, bisa dilihat lagi startup kalian, company kalian, dicoba dilihat di match dari 5 poin tersebut, mana yang udah kalian oke, mana yang masih kurang, itu mungkin bisa dipoles lagi, jadi sehingga investor melihat company atau startup kalian menarik gitu. Oke, sekarang kita ada lagi yang raise hand, ada Mas Salman. Boleh silakan Mas Salman. Boleh on video, nah sih. Oke. Suaranya jelas? Jelas. Iya, jelas. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat sore Mas Jovito dan Mbak Ursula. Perkenalkan, nama saya Faris. Ini udah jelas? Halo. Udah clear lagi? Oke. Saya off cam mungkin kali ya. Jadi pertanyaan saya, kemarin saya sempat beberapa kesempatan saya sempat ketemu dengan teman, dia juga sudah pernah mendirikan startup dan dia juga sudah pernah pengalaman untuk fundraise gitu. Nah, jadi dia menyarankan ke saya gitu untuk fokus di develop produknya gitu. Terus ini di luar dari apa yang sedang saya jalankan sih pertanyaannya, untuk make sure apa yang teman saya sampaikan gitu, apakah mungkin di Angin juga melakukan hal demikian atau tidak gitu. Jadi teman saya itu menyarankan bahwa, jadi misal saya background dari teknik kimia gitu, dan di teknik kimia itu saya disarankan untuk fokus untuk develop produknya sampai produk itu secara kualitas bagus, terus mungkin ada keunggulan yang berbeda gitu, unik dari kompetitor yang udah ada, dan kemudian saya urus legalnya, terus secara standar dan IP juga sudah diurus. Terus sedangkan saya baru sendirian nih, sedangkan kayak secara operation mungkin itu belum paham, dan mungkin secara finance juga belum paham gitu. Apakah nanti dari investor itu, venture capital itu dia bisa membantu untuk mencarikan sebagai CEO-nya kah, atau sebagai CFO-nya, apakah kalau dia ingin demikian atau tidak gitu. Maaf banget. Mungkin itu dulu. Oh, sorry. Oh ya Mas Faris, sorry tadi Kak Ursulanya lagi koneksinya jelek. Bisa diulang sedikit pertanyaannya? Okay. Banget ya Mas. Oke, ini udah clear lagi? Sudah aman. Oke, iya. Saya ulangi, jadi beberapa ini kesempatan terakhir saya ketemu ada teman yang juga dia pernah membangun startup dan dia pernah raise fund gitu. Dia cerita bahwa menyarankan ke saya gitu, ini di luar dari apa yang sedang saya jalankan saat ini. Ini saya ingin make sure di Angin itu apakah demikian menjalankan apa yang saya sarankan atau tidak gitu. Jadi saya latar belakang teknik kimia, terus dia menyarankan saya untuk terus di develop produk sampai dapatkan produk yang berkualitas. Terus and then terkait kompetitor udah dianalisis, terus ada keunggulan-keunggulan yang memang tidak ada di kompetitor, and then secara market juga sudah dites, dan mengurus IP dan legal sudah, terus
karena saya di orang produk, saya fokus di produk, tentu saya butuh kayak orang yang di operation sama di finance gitu, atau marketing dan yang lainnya gitu. Apakah misal saya kalau di Angin kasusnya itu apakah akan dibantu juga, misal agree gitu, ada setuju antara saya dengan ada dari Angin untuk dibantu mencarikan sebagai CEO-nya kah atau CFO dan tim lain gitu untuk jadi co-founder untuk menemani saya gitu untuk mengembangkan bisnis gitu, untuk menumbuhkan bisnis ini. Seperti itu mungkin dulu, nanti saya diskusi aja. Thank you. Semoga jelas. Jelas. Thank you banget Mas. Pertanyaannya mungkin aku coba langsung jawab aja. Jadi kalau di Angin sendiri, kalau Angin Investment nih, yang ngomongnya Angin Investment, itu kami biasanya create startup yang sudah established timnya. Dalam arti kita tinggal menilai deck-nya dan kita tinggal lihat apa yang bisa di-improve dari deck-nya. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah masih kekurangan tim gitu, mungkin aku akan kembali suggest lagi untuk explore kesempatan program lain gitu, yang mungkin lebih ke apa ya, mungkin program semacam 1000 startup gitu ya, yang memang bisa mendaftar bahkan nggak cuma sebagai satu tim tapi bisa daftar perseorangan. Nah kayak gitu, program yang seperti itu yang biasanya akan fleksibel untuk mempertemukan Mas dengan founder-founder yang lain. Kalau di Angin memang kasusnya tidak seperti itu. Gitu. Oke. Thank you, itu aja, make sure aja. Kalau ini kan in case di Angin kebetulan, mungkin yang teman saya mungkin dia secara internal mungkin ada ketentuan-ketentuan yang tadi yang bisa memfasilitasi untuk mempertemukan juga mungkin sebagai kayak yang programnya sebelum startup mungkin kali ya. Oke, thank you Mbak Ursula.